banget nih, yang yaitu Kak Aki dan Kak Hesya Nungki Nabila. Dan sebelumnya mungkin Imam mau sampaikan kalau kedua pemateri keren kita ini merupakan argumenters yang dimana Kak Akija atau Kak Abdul Qadir Jalani itu merupakan argumenters 2017 dan Kak Echa itu Kak Hesya atau biasa dipanggil Kak Echa merupakan argumenter 2018 yang dimana kedua kakak kita ini yaitu sudah mendapatkan atau menjadi awardee dari beasiswa Bank Indonesia 2 kali, yaitu selama tahun 2020 dan tahun 2021. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Oke, mungkin kita langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Untuk coaching kita pada hari ini, kita lebih ke kita santai aja ya, diskusi-diskusi santai aja yang dimana nanti akan sharing session dari kakak pemateri kita dan setelah itu nanti seperti biasa kita akan mempersilakan untuk bertanya gitu, tanya jawab dari teman-teman semua. Jadi setelah penyampaian materi, jika ada yang ingin ditanyakan itu bisa langsung saja raise hand atau open mic. Oke. Sebelumnya mungkin supaya lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kemudian kita akan mendengarkan kalam ilahi dari saudara kita yaitu kepada Kak Ahlul Fikri, dipersilakan. Sebelumnya apakah ada di room? Ada, Halo, Kak. Kak. Oke. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير Sadaqallahul azim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ahlul Fikri Amrul Huda atas penyampaian kalam ilahinya. Baik, untuk kita langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita persilakan untuk kedua kakak pemateri kita untuk menyampaikan materi atau menceritakan pengalamannya. Bagaimana sih tips and trick untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat seleksi wawancara beasiswa Bank Indonesia ini. Itu kepada Kak Abdul Qadir Jalani dan Kak Hesya Nungki Nabila, dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Deg-degan? Katanya udah mulai dari kapan wawancaranya? Setelah pengumuman ya? Ada yang langsung aja dijawab di chat atau kalau mau langsung open mic juga boleh.
Oh, hari Kamis. Hari Kamis ini hari Jumat. Oke. Nah, yang di sini apakah udah ada yang dapat wawancara atau semuanya belum? Ayo, nggak apa-apa, open mic aja. Biar kita lebih interaktif. Oke, banyak yang belum. Nah, jadi sekarang overview dikit. Jadi kakak perkenalkan ya, Abdul Qadir Jalani, itu argumenter 2017 dan di beasiswa Genbi-nya sendiri itu dari tahun 2020 dan 2021, jadi 2 periode. Cuman 2 periodenya di tahun keduanya setengah karena di semester 8. Nah, ini juga ada Kak Echa. Kak Echa bisa perkenalkan diri juga? Ya, halo, udah jelas suaranya? Jelas, Kak. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesya Nabila, tapi teman-teman bisa panggil saya Hesya atau Echa. Saya juga argumenter di tahun 2018. Untuk di Genbi sendiri, sama dengan Kak Akije, saya dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Dan alhamdulillah karena masih di semester 6 kemarin, jadi dapatnya tuh full 2 tahun. Gitu. Ya, jadi di Genbi di NTB itu berbeda dengan Genbi di daerah lain. Nah, kalau di daerah lain itu semester 8 biasanya nggak akan diterima lagi. Cuman di NTB mungkin karena ada pertimbangan lain jadi diterima. Jadi adik-adik di sini misalkan baru semester 4 atau ada yang semester 6, di tahun selanjutnya itu kan udah masuk semester 8. Nah, itu bisa kalau baru dapat sekali bisa lagi daftar. Tapi itu nanti juga tetap sih seleksinya sama dengan yang biasa. Oke, kita mulai dikit ya. Ada ini sih sebenarnya bukan materi sih, jadi kayak apa ya, kayak dikit aja sih PowerPoint mau saya tampilkan. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke, jadi kita mulai persiapan wawancara beasiswa BI. Jadi teman-teman itu harus, apalagi yang baru pertama itu harus tahu generasi baru Indonesia itu singkatan nama komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi nanti kalau ditanya, nggak tahu sih tapi akan ditanya apa enggak. Tapi biasanya harus tahu gitu. Genbi itu apa gitu. Genbi itu adalah singkatan dari generasi baru Indonesia atau komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, kemudian untuk persiapannya yang pasti adik-adik di sini harus belajar yang utama, yaitu karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tergantung pewawancara sih, tergantung interviewernya. Jadi ada yang memang sangat-sangat ingin melihat kemampuan kita, jadi di tes gitu untuk pengetahuan terkait Bank Indonesia. Kemudian kita harus tahu diri kita sendiri. Jadi pas wawancara itu jangan jadi orang lain, jadilah diri sendiri. Bagaimanapun kondisi kita itu yang disampaikan. Kemudian be confident, jadi harus percaya diri. Ketika mulai wawancara jangan menunjukkan bahwa teman-teman itu kayak masih malu-malu, kayak nggak percaya diri, tapi tunjukkanlah saya itu worth it untuk dipertimbangkan sebagai seorang penerima beasiswa. Kemudian be honest, jadi jujur. Jadi apapun yang disampaikan itu adalah hal yang sebenar-benarnya. Jadi misalkan ditanya di rumah, Bapak kerja apa, Ibu kerja apa, punya motor berapa gitu, kayak kekayaan, kayak kekayaan. Jadi apa yang dimiliki itu dijawabnya jujur aja gitu. Misalkan ditanya, kamu kenapa mau ikut beasiswa gitu, nah itu jawabnya dengan jujur juga itu, jangan yang exaggerate atau melebih-lebihkan. Melebih-lebihkan ini maksudnya kayak kita itu sangat-sangat butuh dengan beasiswa ini tuh kayak ingin materinya aja, jadi jangan seperti itu. Jadi lebih ke menunjukkan bahwa kita punya poin, kita punya nilai yang dimana nilai kita itu akan sangat berguna bagi komunitas ini, bagi beasiswa ini gitu. Jadi karena beasiswa ini bukan hanya memberikan uang, tapi juga memberikan kita keluarga baru, komunitas yang dimana ada banyak sekali program-program yang bisa kita ikutin. Nanti kalau
kalau kecepatan nggak apa-apa sih, di notice saja gitu Kak, pelan-pelan. Nah, ini tips and trick based on experience. Jadi Kakak dulu ya, base itu Kak Eca. Nah, kalau di Kakak itu yang daftarnya itu di semester 6. Nah, di semester 6 karena kan ya semester 4 Kakak juga daftar tapi nggak lolos versi berkas. Nah, di semester 6 alhamdulillah lolos berkas, lanjut ke wawancara. Nah, di saat itu Kakak diwawancari oleh salah satu manajer di Bank Indonesia NTB. Itu pertanyaannya juga banyak karena pertama kali daftar ditanyain full yang kayak mereka pewawancara itu ingin tahu orang yang akan diberikan uang ini seperti apa gitu. Dan kita kan belum ditahu oleh mereka, jadi kita harus menunjukkan kita itu siapa. Pasti pertanyaan pertama itu adalah perkenalkan diri. Nah, diperkenalkan diri ini itu hal yang sangat krusial. Jadi itu kayak first impression-nya pewawancara itu, kalau kita bagus dalam mempresentasikan diri atau mengenalkan diri dengan baik, itu akan menjadi poin penting juga. Yang perlu disampaikan saat perkenalkan diri itu, kayak kita nggak ditanya secara rinci A, B, C, D, tapi kita sendiri yang harus mengeluarkan apa yang perlu kita jawab. Contohnya nama, asal jurusan, kemudian asal ya alamat tinggal, kemudian keluarga, dan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Jadi kalau Kakak sih itu kemarin. Jadi setelah mengenalkan nama, jurusannya apa, alamatnya di mana, kemudian keluarga gimana, bagaimana kondisi keluarga, kemudian yang terakhir tadi kelebihan yang Kakak miliki. Jadi apa yang bisa, nilai yang bisa diperlihatkan kepada pewawancara. Habis itu baru masuk ke tes-tesnya. Maksudnya tes ini adalah para pewawancara itu sering suka menanyakan terkait tentang Bank Indonesia pastinya. Nah, kalau kemarin itu Kakak cari-cari info, cari-cari kisi-kisi lah, bahasanya itu di internet. Apa sih yang dipertanyakan, apa sih yang sering ditanyakan di wawancara ini. Jadi mulai dari Bank Indonesia itu apa, sejarah berdirinya gimana, kemudian gubernurnya yang sekarang siapa, deputi gubernurnya siapa aja, kepala perwakilan yang di NTB juga siapa gitu. Kemudian program-program yang sekarang sedang dijalankan itu apa aja. Contohnya kayak Curious, kemudian BBI, BBI sama ya KKI juga. Itu banyak sekali program yang kita harus tahu gitu. Khususnya di NTB, Lombok itu sekarang banyak banget event-event internasional. Itu juga kadangkala bisa menjadi pertanyaan kepada kita oleh pewawancara. Kamu tahu nggak event MotoGP atau kamu tahu nggak event WSBK? Nah, besok nih Juni ada MXGP loh. Kalau BI itu dia event itu bisa ngapain lah. Jadi kita akan dites pemikiran kita ke depan, future vision kita itu kayak gimana di beberapa wawancara sih. Tapi kalau kita mempersiapkan diri secara general dengan baik, bagaimanapun pewawancaranya nanti kita akan bisa menjawab pertanyaannya dengan baik pula. Dan ini yang untuk yang pertama di semester 6. Nah, di semester 8 juga itu yang kedua kali itu ditanya, tapi pertanyaan tambahannya itu kamu target lulusnya kapan? Kenapa daftar lagi? Jadi perbedaannya itu aja sih dari yang semester 6 dan semester 8. Tapi kalau saya lihat-lihat sih kayaknya banyak yang masih muda-muda ya yang lolos semester 4, yang semester 6 itu yang argumen sekarang. Jadi yang untuk semester 8 nanti dah di tahun depan kalau memang adik-adik masih bisa daftar lagi gitu ya, nanti kita sharing lagi. Itu sih dari Kakak. Kita lanjut aja ke Kak Eca untuk experience-nya gimana. Oke, luar biasa ya Kak Akiji penjelasannya. Kayaknya udah cukup semua karena udah hampir full dibahas. Tapi sebelum itu di sini saya nggak nge-prepare PPT kayak Kak Akiji, mungkin lebih ke sharing. Jadi kalau teman-teman bisa fokus dan seksama dengernya, mohon untuk
lebih difokuskan karena di sini nggak ada yang on cam ya selain kita dan MC moderator. Jadi nggak tahu nih teman-teman lagi tidur kah, lagi nggak ya, lagi puasa ya, atau lagi sambil nonton TV kah gitu. Tapi semoga teman-teman yang ada di sini bisa mendapatkan apa yang emang teman-teman cari gitu. Nah, sebelum ke pengalaman, boleh komen dulu atau langsung open mic. Teman-teman di sini tuh ada yang semester berapa aja? Apa semester 4 kah? Atau semester 6 atau semester 8 kayak gitu. Supaya kita juga bisa tahu nih range untuk kayak semester 4. Nggak apa-apa deh, pada buka open cam aja, open cam, open mic gitu. Kita langsung aja. Lebih interaktif. Oke. Jadi kayak yang dibilang Kak Akiji juga tadi udah banyak tips and tricks-nya. Mungkin dari saya dari awal dulu waktu pertama kali daftar Genbi itu di tahun 2020 itu super excited sama seperti teman-teman di saat semester 4 itu udah berhasil daftar, terus berhasil lolos juga di tahap wawancara. Itu sudah suatu hal yang sangat membanggakan pada saat itu. So congratulations to all of you guys yang sudah bisa lolos ke tahap wawancara. Jadi saat mau masuk ke wawancara itu yang saya lakukan adalah bertanya ke rekan-rekan Genbi, cutting-cutting Genbi, dan mungkin juga ikut di hal yang seperti ini, diskusi bareng teman-teman seorganisasi yang emang juga lolos di Genbi. Jadi saya manfaatkan ruang diskusi itu. Jadi saya banyak tahu tentang cara untuk lolos wawancara kayak gitu. Nah, di tahun 2020 saat saya semester 4, hal yang saya persiapkan pertama kali adalah pertama mental dan juga rasa percaya diri yang kayak Kak Akiji bilang. Karena untuk menjadi seorang generasi baru Indonesia, penerima beasiswa Bank Indonesia, itu bukan hanya materi yang kita dapat, tapi kita bakal banyak banget dapat pengalaman. So untuk mendapatkan pengalaman yang berharga itu, pasti pihak BI juga mau bekerja sama dengan teman-teman yang memiliki kepercayaan diri tinggi dan juga memiliki rasa tanggung jawab. Jadi ketika teman-teman dihadapkan saat pertama kali dilihat oleh pihak BI, itu kalau bisa teman-teman memberikan penampilan terbaik teman-teman. Entah itu dari pakaian, entah itu dari gaya bicara, atau entah itu cara teman-teman menjawab, karena wawasan pertama teman-teman itu yang pertama kali dilihat gitu. Jadi kalau emang teman-teman ngerasa Kak public speaking saya atau Kak cara saya berbicara tuh nggak teratur, gimana sih? Kuncinya adalah tenang. Jadi jangan sampai kalian over nervous, jadinya teman-teman nggak bisa menjawab dengan lancar atau dengan seksama kepada para interviewer gitu. Jadi untuk yang teman-teman yang udah lolos, pertama adalah kuncinya percaya diri, yakin, dan juga kuatkan mental. Jadi di hari-hari sebelumnya, teman-teman saya sarankan untuk latihan dulu. Entah itu di depan kaca, atau teman-teman buka Zoom-nya lagi, terus bicara di depan diri teman-teman sendiri. Teman-teman mempersiapkan beberapa pertanyaan yang kalian juga bisa jawab di situ. Jadi itu menurut saya bisa membantu teman-teman untuk melatih gimana caranya ngejawab dengan tegas, lugas, dan juga lancar kayak gitu. Nah, di tahun pertama saya diwawancari oleh salah satu manajer di Bank Indonesia, kalau nggak salah itu unitnya UMKM, namanya Mas Yudi, waktu itu saya ingat sekali. Dan untuk wawancara pertama itu saya mendapatkan banyak pertanyaan mengenai diri saya pribadi, kayak yang dibilang Kak Akiji, kayak HP-nya mereknya apa gitu, ke kampus pakai motor atau pakai kendaraan umum kayak gitu. Terus ditanya juga saudaranya ada berapa. Jadi tentang diri pribadi itu banyak yang ditanya gitu. Mungkin itu menjadi salah satu data mereka. Jadi ketika teman-teman memaparkan diri teman-teman seperti apa, itu bisa menjadi nilai plus. Lalu yang kedua yang saya banyak ditanyakan adalah terkait Bank Indonesia itu apa, Genbi itu apa, dan juga mau ngapain setelah di Genbi. Kayak gitu. Jadi teman-teman kayak yang dibilang sama Kak KJ, banyak cari tahu tentang Bank Indonesia, terutama curious, terus agenda-agenda Bank Indonesia yang khususnya yang di NTB itu pernah ngapain aja sih. Nah, kalau bisa itu teman-teman ketahui, karena bisa saja ketika para manajer yang mau wawancara kalian bisa menjawabnya dengan lugas bahwa oh Bank Indonesia pernah bergabung dalam event MotoGP gitu. Ngapain aja di situ? Kalian bisa jelasin Bank Indonesia di situ
bersama dengan para UMKM memasarkan produk-produk lokal. Di situ juga diperkenalkan QRIS, salah satu produk dari Bank Indonesia kayak gitu. Nah, teman-teman selain tahu tentang Bank Indonesia, teman-teman juga harus tahu tentang Genbi. Genbi itu ngapain aja kayak gitu. Genbi itu komunitas dari universitas mana aja, karena Genbi tidak hanya dari Unram ya teman-teman. Jadi dengan teman-teman tahu Genbi NTB itu ada berapa komisariat, itu mungkin menjadi nilai plus bagi kalian karena kalian setahu itu tentang Genbi dan pengen itu, kayak rasa keinginan kalian menjadi Genbi itu sudah sangat kelihatan ketika kalian udah paham Genbi itu apa. Itu sih. Terus selanjutnya ini saya sampai catat. Nah, kalau saya aja nyatet, saya harap juga teman-teman bawa catatan ya supaya kalian juga bisa mengingat dengan baik apa yang disampaikan Kak Akija maupun yang disampaikan saya, biar diskusi yang dibawakan atau yang diagendakan sama teman-teman argumenter ini tidak sia-sia gitu. Oh ya, saya juga ditanyakan tentang prioritas. Jadi teman-teman kan bergabung dalam argumen nih. Nah, ketika teman-teman nanti bergabung dengan Genbi, pasti ditanyakan ketika ada dua agenda yang bersamaan, mana yang lebih teman-teman prioritaskan gitu. Jadi saya harap teman-teman bisa memilih jawaban terbaik ketika ditanyakan hal seperti itu. Mungkin itu sih untuk yang sekarang ya. Jadi nggak jauh beda sama Kak Kijet, tapi saran saya pelajari dengan baik Bank Indonesia itu sudah melakukan apa saja, khususnya Bank Indonesia KPU NTB, Genbi NTB udah ngapain aja itu dicari tahu supaya kalian bisa explain dengan baik. Jangan lupa untuk latihan berbicara sebelum hari H, atau yang penting sebelum kalian dapat informasi kalau kalian sudah harus wawancara, kalian sudah latihan sebelumnya. Mungkin habis dari sini kalian langsung latihan ngomong sendiri, persiapin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bakalan ditanyakan, dan jangan grogi, tenang aja, dan selalu apa ya, usaha itu selalu diiringi dengan doa. Jadi sebelum kalian memulai wawancara, ucapkan bismillah atau doa supaya selanjutnya bisa lancar. Mungkin itu dulu Kak Akije dan Ima. Oke, nah yang ada jadwalnya hari ini ada nggak yang wawancara hari ini? Saya Kak. Jam berapa deh? Untuk jamnya itu tidak tentu Kak. Oh iya, ya memang biasa gitu. Dulu kakak itu jamnya jam 1, tapi dapatnya jam 6 sore. Udah mau maghrib. Dan yang hari ini juga ada yang lain selain De Meliza? Adik-adik. Masih belum tahu Kak untuk fakultas belum. apa aja hari ini. Ya, masih random. Oke. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silakan aja deh, langsung ditanyakan terkait dengan persiapan yang perlu. Kak Kiji mungkin nambahin dikit, karena tadi nyinggung soal waktu pelaksanaan wawancara. Seperti yang kita ketahui bersama, dari tahun sebelum-sebelumnya emang wawancara itu tidak selalu tepat waktu. Bahkan ada yang nunggu sampai semingguan, jadi berhari-hari selalu pakai baju hitam putih atau baju rapi, supaya kalau misalnya ditelepon sudah ready gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi tips, tapi jangan sampai, karena ini kan waktunya nggak ada pastinya ya, jadi teman-teman bersiap diri boleh, tapi jangan sampai kelelahan dan jadinya teman-teman nggak fresh lagi untuk jawab pertanyaan nanti. Jadi siap boleh, berpakaian rapi boleh, tapi jangan lupa untuk tenang dan rileks gitu. Jangan terlalu tegang sambil menunggu waktu dipanggil. Ya benar. Ya, apa namanya? Balik lagi terkait dengan tadi pas ketika wawancara itu, jangan pernah adik-adik itu kayak ketika, kan ini waktunya kita nggak tahu kapan dan tiba-tiba sering. Jangan sampai ketika ada jamnya itu kita lagi nggak siap gitu. Nah, keadaannya kayak misalkan nggak
lagi belum pakai jilbab dan terus kayak pakaiannya nggak rapi gitu. Nah, jadi kayak misalkan jadwalnya jam 10, di tulisannya ada roundup jam 10. Nah, itu persiapannya itu atau kayak waktu nunggunya itu di hari itu full gitu, tapi nggak yang cari yang mudah gitu, mudah untuk dipakai. Misalkan siap-siapinnya di dekat-dekat kita gitu. Misalkan kayak waktu di kamar kan, standby di kamar gitu. Kemudian tiba-tiba ada jadwal. Nah, itu posisi atau keadaan itu harus langsung siap, bisa ready gitu untuk diwawancara. Sempet itu juga ada diceritain bahwa sama pewawancara itu pas wawancara lagi makan gitu. Jadi dia kayak kelabakan bersihin piring dulu dan belum siap banget. Nah, itu juga sebenarnya jadi penilaian oleh tim interviewer. Kita juga nggak bisa sih sebenarnya nyalahin interviewer bilang kita nggak siapnya karena kan nggak jelas waktu. Nah, itu sebenarnya adalah tantangan atau ujian pertama. Karena nanti ketika kita udah masuk jadi komunitas Genbi juga, itu sewaktu-waktu misalkan kita lagi di kampus, tapi ini benar-benar keadaannya kita lagi ngapa-ngapain. Itu bisa aja tiba-tiba dipanggil karena kebutuhan kantor atau kebutuhan yang diperlukan oleh BI NTB. Nah, itu juga kita harus ready dan kalau memang kita ada waktu, kita sebaiknya itu langsung ke kantor untuk memenuhi panggilan. Itu sih tantangan. Nah, tapi itu adalah sebuah pelajaran sih sebenarnya dari kita yang masih mahasiswa dimasuk komunitas Genbi dan diajar oleh para expert atau dibimbing oleh para expert pembina gitu yang udah masuk kerja, itu benar-benar sangat-sangat berdampak ya, khususnya kayak kakak sekarang kan udah masuk kerja. Jadi keadaan seperti itu tuh udah jadi sungguh sangat ya akan menemukan lah nanti di dunia kerja. Jadi kita dilatih di komunitas dulu harus ready tiap waktu. Nah, ini kan udah libur sebenarnya. Jadi tapi kalau kita di kantor itu kayak tiap hari walaupun di rumah itu harus laptop harus ready gitu. Jadi nggak usah dimatiin laptopnya, tetap buka grup gitu. Jadi seperti itu. Di Genbi juga nanti kalau ada yang udah join, totalnya sekarang itu kan ada 7 kampus. 7 kampus benar nggak? Deja. Ya, 7 kampus itu 50 orang per kampus, berarti ada 350 orang. Itu akan nanti ada grupnya masing-masing, grup umum, kemudian grup di Komsat masing-masing. Nah, itu biasanya para pembina itu ada semua di grup itu. Jadi jika ada panggilan atau lagi ada permintaan itu kalau bisa langsung menawarkan diri itu lebih bagus. Itu juga poin-poin yang penting jika ada ingin daftar lagi di periode berikutnya. Jadi kita dilihat juga nilai juga dalam keseharian. Nah, yang lain mungkin ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Kak. Ya, silahkan. Mau nanya untuk untuk nyari info-info tentang program-program terbarunya Bank Indonesia atau Genbi atau kebijakan-kebijakannya itu bisa cari di mana ya, Kak? Deja mungkin bisa bantu jawab. Halo Deja. Iya. Oke. Pertanyaannya tadi untuk cari informasi terkait Bank Indonesia sama Genbi ya. Kalau Bank Indonesia itu teman-teman bisa cari dengan mudah di situs resmi website dari Bank Indonesia bi.go.id. Itu lengkap, teman-teman mau cari tahu tentang para petinggi-petinggi BI juga ada di sana, ada struktur organisasinya. Jadi ketika ditanya, kalian tahu nggak kepala pusat Bank Indonesia itu siapa? Jadi teman-teman bisa jawab karena kalian sudah tahu, sudah cari sebelumnya di website tersebut. Di situ juga ada profil dari Kepala BI KPW NTB. Jadi teman-teman bisa search, pokoknya digali terus di website itu pasti ketemu tentang KRIS ada, tentang kebijakan Bank Indonesia ada, tujuan Bank Indonesia ada, fungsi. Kalian juga bisa cari di Instagram Bank Indonesia, baik dari KPW NTB maupun yang di pusat. Di situ ada selalu pemberitahuan dan informasi terbaru, entah itu dari rapat terbaru, Dewan Gubernur, dan sebagainya. Di situ sudah ada, jadi ketika teman-teman ditanya, kemarin rapat terakhir dari Bank Indonesia, hasilnya seperti apa? Nah, teman-teman bisa dapat jawabannya dari jawaban ringkasnya dari Instagram, kayak gitu.
Tapi mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan itu tidak sampai sesulit itu ya, tapi buat jaga-jaga aja seperti itu. Nah, kalau untuk dari informasi tentang Genbi, kalian bisa cari 2 opsi. Pertama, untuk Genbi secara umum, secara keseluruhan, Genbi nasional itu ada websitenya sendiri, dan kalian bisa langsung aja tulis Genbi di Google, nanti keluar salah satu website dari Genbi nasional, itu ada program-program yang sudah dilaksanakan juga, ada visi misi Genbi, ada tujuan Genbi, tugas Genbi, kalian bisa lihat di sana. Untuk di UNRAM sendiri, alhamdulillah kemarin kita udah berhasil buat website UNRAM, Genbi UNRAM, jadi kalian bisa lihat di situ juga informasi terkait program dari Genbi UNRAM, terus juga ada ya kegiatan-kegiatan Genbi UNRAM, dan juga di situ ada tentang beasiswa Bank Indonesia. Jadi intinya pergunakanlah Google dengan baik, cari informasi di situ, juga di sosial media yang terkait dengan BI ataupun Genbi. Kayak gitu Pak Kiki. Silakan mungkin ada yang ditambahin. Nah, ya, jadi untuk informasi teman-teman dari tahun 2020 dan tahun 2021 itu kan Genbi itu ada 7 komisariat sekarang. Nah, di tiap komisariat itu ada ketuanya. Dan jadi teman-teman ini sekarang lagi bersama dengan Ketua Komisariat Genbi UNRAM tahun 2021, jadi itu Kak Eca. Jadi Kak Eca tuh leader, jadi sosok leader perempuan lah yang sangat berpengaruh di UNRAM di tahun 2021 untuk yang Genbi-nya. Jadi dan kebetulan di tahun 2020 itu juga dari Argumen, itu Kak Budiman. Nah, sekarang ini teman-teman kan ada 20-an yang dari Argumen. Nah, kakak sih pengennya jika adik-adik pada lolos, jika ada kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai ketua komisariat itu kan lebih baik lagi. Jadi nanti dari Argumen lagi gitu di tahun 2022. Pengennya sih gitu. Nah, adik-adik kalau mungkin memang bisa, saya sebenarnya mau lihatnya semuanya on cam. Kenapa? Karena nanti kan wawancaranya juga ada yang online. Kebanyakan sih online. Nah, proporsi cara kita bersikap, duduk, dan bagaimana mengatur kamera itu juga sangat penting sebenarnya. Jadi kan nah, kita di sini bisa lihat gitu gimana kita bisa kayak sejenis uji coba dulu lah. Ayo adik-adik ada, nah kayak Dek Meliza nih kepalanya nggak full. Ya, nanti kalau pas wawancara itu kalau bisa dilepas. Kalau misalnya pakai HP, dilepas HP-nya. Kalau pakai apa gitu di belakang, jadi diposisikannya dengan baik. Nah, kalau mau pakai laptop juga bisa, tapi kameranya juga harus mendukung. Misalkan dia burem, ditambahin aja cahaya. Kayak kakak ini tadi burem sebelum dinyalain lampu, tapi setelah nyalain lampu jadi lebih cerah. Kak Kiji mau nambahin dikit dong terkait persiapan wawancara. Oke. Sebelum teman-teman lanjut pertanyaan atau mungkin nanti ada latihan wawancara. Jadi teman-teman di sini kan tahun lalu itu dengan tahun yang sekarang tuh berbeda. Teman-teman pasti lihat sendiri bahwa di antara komsat-komsat lainnya, komsat UNRAM itu dengan lulusan calon penerima beasiswa untuk tahap wawancara itu ada 160 orang kalau nggak salah. Pokoknya lebih dari 150. Dibandingkan dengan 6 komisariat lainnya hanya 70 peserta yang lolos untuk wawancara. Jadi teman-teman bersyukurlah karena teman-teman punya kesempatan yang banyak. Tapi selain bersyukur juga berhati-hati karena saingan kalian makin banyak, yang diterima hanya 50 orang. Biasanya 50 orang, tapi kita nggak ada yang tahu kebijakan selanjutnya ya. Biasanya 50 orang. Kalian harus melawan ratusan orang lainnya untuk bisa bergabung dengan GP Komsat UNRAM. Nah, selain itu, prioritas dari jurusan yang ada di tahun sekarang berbeda dengan tahun sebelumnya. Dapat teman-teman lihat, ada banyak teman-teman dari Fakultas Teknik dan Kedokteran. Nah, apabila teman-teman salah satu dari mereka, ataupun di luar fakultas tersebut, saya harap teman-teman bisa membanggakan atau mempresentasikan fakultas dengan baik gitu. Dalam artian adalah ketika teman-teman ditanyakan soal Anda belajar apa di kampus gitu. Dan misalnya dikaitkan dengan kalau saya pribadi ya menganggap bahwa Bank Indonesia itu bisa mencakup banyak hal, entah dari SDM, dari sisi pertanian, dari sisi
perikanan itu pasti dilihat juga dari Bank Indonesia. Jadi ketika teman-teman bukan dari anak fakultas ekonomi ataupun hukum, kalian bisa menjelaskan dan memaparkan apa yang teman-teman telah pelajari di fakultas masing-masing dengan baik, dan sekiranya apa yang bisa kalian berikan, kontribusi apa yang kalian bisa berikan ketika kalian telah bergabung di Genbi. Karena salah satu keputusan dari Bank Indonesia KPU NTB memilih teman-teman di luar fakultas prioritas yang awal adalah ingin adanya inovasi baru dari program-program yang teman-teman berikan ke Genbi NTB gitu. Karena kita lihat sekarang bahwa NTB itu semakin berkembang, semakin banyak dikenal. Jadi tidak hanya tentang jadi diharapkan tuh SDM dan anak-anak mudanya tuh dapat memberikan inovasi yang lebih dari yang sebelumnya gitu. Jadi berikan inovasi yang unik, yang kreatif, berlandaskan dengan prodi atau fakultas yang kalian pegang kayak gitu. Nanti disatukan dengan yang lain, maka jadi suatu program yang luar biasa dan bisa membanggakan Genbi NTB kayak gitu. Nah, benar banget. Jadi dibandingkan dari 6 komisariat lain itu UNRAM sekarang 165 ya calon yang lolos ke wawancara. Kita bisa berdoa sih sebenarnya, semoga kita nggak tahu kan tiba-tiba Pak Heru. Jadi untuk diketahui teman-teman, kepala perwakilan BI NTB itu namanya Pak Heru Sabtaji. Itu mungkin lihatnya UNRAM itu wah potensinya besar nih. Gimana kalau kita buat 100 aja tahun ini? Nah kan itu luar biasa. Jadi semakin besar banget gitu kesempatan adik-adik di sini untuk bisa menjadi anggota komunitas generasi baru Indonesia. Iya, bukan pressure, tapi harapannya teman-teman UNRAM ini bisa menampilkan performa terbaik ya Kak di wawancara besok, karena kita bisa lihat dari jumlah yang lolos pun UNRAM sangat berbeda, jadi saya harap teman-teman juga bisa ngasih hal yang berbeda gitu pas wawancara. Apalagi anak argumenter kan, biasanya keren-keren. Ya bener banget, jadi kalau saya lihatnya dari 2 tahun terakhir memang mungkin UNRAM itu kayak dilihatnya beda dengan kampus-kampus lain oleh Pak Heru, baik pembina juga itu dilihatnya berbeda karena kita itu di kancah nasional pun kan agak lumayan namanya juga terdengar, kemudian memiliki kan termasuk kemarin aja termasuk 30 masuk 50 besar lah. Jadi dilihatnya itu kalau bisa bilang PTN cuman UNRAM kan di NTB kayaknya. Atau UIN ya, UIN, tapi kan UIN bukan dari Kemendikbud, Kementerian Agama. Yang apa? Yang apa itu? PTN. Ada, ya. Kalau yang pasti di Mataram, tapi sekarang udah ada 4 kan temannya. Ya, tapi bukan PTN kan. Unikba kan PTS, Undikma PTS, UINMA PTN, tapi bukan Kemendikbud. Jadi kayak kita itu diharapkan lebih gitu. Karena masuk UNRAM kan susah, SNSB-nya juga lumayan gitu. Jadi SDM UNRAM itu diharapkan bisa lebih dari yang lain. Nah, ayo. Nah, sebenarnya kakak punya, kalau masih ada waktu, Deima? Enggak Kak, masih ada. Ini sebenarnya menyesuaikan juga sama teman-teman yang mau interview, tapi berhubung belum ada konfirmasi waktu, jadi bisa dilanjutkan aja Kak. Oh iya. Kakak mau pengen coba gitu adik-adik di sini kayak perkenalan diri aja gitu. Jadi seperti yang kakak bilang di awal, perkenalkan. Jadi nanti diminta mungkin, ayo silakan perkenalkan diri. Nah, dari pertanyaan perkenalkan diri itu apa saja yang bisa adik-adik sampaikan. Jadi misalkan ada yang kurang, bisa kita tambahin gitu kan. Ada yang mau jadi volunteer, mau nyoba? Silakan yang udah open cam. Ya pasti bukan saya sama Deca ya. Ini kayaknya yang lain. Damayanan tadi udah on-cam. Ya, mau Dek coba volunteer. Iya Kak. Halo, udah kedengaran suaranya? Siap, jelas. Oke. Pertanyaannya, ya silakan perkenalkan diri. Ya, baiklah. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya Rati Damayanti Dwi Cintami. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, dan saat ini sedang menempuh semester 4. Saya berasal dari Labuan Bajo, Lombok Barat, NTB. Kemudian
Apalagi ya Kak? Apalagi Kak yang biasanya kalau perkenalan, aduh pertama kali nih, belum ada persiapan soalnya. Maaf. Nah, jadi pas wawancara juga gitu. Jadi kita kayak kalau memang belum tahu tipsnya itu kayak kan baru pertama kali, jadi nggak tahu apa yang disampaikan. Tadi adik itu udah perkenalan diri, identitas diri, jurusan, kemudian alamat, bisa dicambung dengan kan tadi alamatnya di Labu Api kan. Nah, di Mataramnya itu ngekos atau tinggal di mana, kemudian dilanjutkan dengan keluarga gimana gitu, berapa bersaudara, ayah ibu pekerjaannya apa. Nah, baru yang terakhir itu adalah kayak pemancing ke mereka biar mereka tertarik ke kita, itu adalah kelebihan yang kita miliki. Kalau mau sebut kelemahan juga bisa, tapi kelemahannya ditambahkan dengan, oh saya punya kelemahan ini, tapi saya juga punya kelebihan ini untuk mengatasi kelemahan tersebut. Nah, kayak gitu. Mau ditambah lagi, silahkan, bisa. Suaranya belum terdengar deh. Berarti perkenalan itu nama, terus itu kayak yang tadi, terus itu gimana ya Kak? Ya Allah, gini rasanya. Aduh. Oke, kegiatan juga bisa sih, kegiatan misalkan ada kegiatan di kampus juga bisa, misalkan ikut saya juga di kampus itu mengikuti organisasi ini dan tapi nggak yang full spesifik, jadi segeneral. Misalkan kayak kakak kemarin ditanyain sebenarnya kamu aktifnya di kampus ngapain gitu. Nah, cuman alangkah lebih baiknya sebelum ditanyain kita jawab dulu, memberikan kayak informasi dulu. Nah, di kampus saya juga aktif di organisasi argumen, yaitu yang disebut community. Nah, yang programnya itu adalah kayak komunitas debat bahasa Inggris. Nah, seperti itu secara umumnya, baru lanjut ke yang lain. Jadi kayak kita menyampaikan bahwa di kampus juga kita aktif. Bisa. Ayo, mau coba lagi? Mungkin dicatat juga adik-adik, ya. Nggak lupa. Teman-teman juga yang lain bisa dicatat ya. Nanti, ayo, masa nggak ada yang mau nih? Kalau ada yang bagus nanti kakak kasih THR. Itu boleh nggak? Butuh juga. Nggak usah, Deca nggak usah. Kan udah dapet, kakak dapat setengah. Kan kemarin Genbi-nya setengah. Tahun setengah, Deca 2 tahun. Good job ya buat Ratih. Itu udah bagus, tinggal ntar saran dari Kak Kija tadi ditambahin. Kita lanjut coba ya Kak, itu ada Galuh. Galuh Ayu Ningtyas tuh, udah ready kayaknya. Gede. Halo Kak. Perkenalan diri nih Kak? Ya. Jadi pas ini ceritanya baru mulai on cam ya. Ada tuh yang judes banget. Enggak sih judes, kayak dia tuh kayak gimana ya? Diam gitu. Ayo mau ngapain ya? Udah kayak gitu. Jadi kita tuh bingung. Ini wawancara, tapi pewawancaranya nanyanya gitu. Ayo mau ngapain? Perkenalan Pak, atau wawancara. Kalau kita bilang kayak nggak percaya diri, itu kayak saya mau wawancara Pak, nah atau takut nggak tahu gitu, bilangnya nggak tahu Pak, disuruh masuk Zoom, itu bahkan kayak nilainya itu langsung minus gitu. Ini kan lolos wawancara kok nggak tahu nggak mau ngapain. Nah itu juga beberapa celetukan, kayak sebenarnya bercandaan sih dari pewawancara, tapi kita tuh harus menunjukkan bahwa kita juga profesional. Ayo deh, saya pertanyaan yang kayak tadi ya, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Melisa Saputri. Kok Melisa? Dek Galuh deh, nanti deh Melisa ya. Mentega Corvita. Halo. Dek Melisa, nanti setelah Dek Galuh. Ya, maaf Dek. Ayo Dek Galuh. Baik,
Perkenalkan, nama saya Galwain Tias, biasa dipanggil Tias. Saya mahasiswa aktif Universitas Mataram, program studinya Ilmu Teknologi Pangan sejak tahun 2019 dan sekarang sedang menempuh semester 6. Saya berasal dari Kota Mataram, alamat di Jalan Kertanegara 5 nomor 19 ke Kalimotong, dan saya pada tanggal 3 Agustus 2000 dan sekarang berumur 21 tahun. Saya dibesarkan dari keluarga yang sederhana. Nama orang tua saya, bapak saya Apriyono, sekarang sedang bekerja menjadi pegawai negeri sipil, dan ibu saya bernama Yatumyati. Yatumyati sekarang hanya sebagai seorang ibu rumah tangga, dan saya 2 bersaudara. Saya memiliki adik yang bernama Muhammad Aditya Prasetyo dan sekarang sudah lulus SMA. Adapun kelebihan dan kekurangan saya, yaitu kelebihan saya memiliki semangat tinggi, komitmen yang tinggi, terus tidak mudah menyerah, dan tetapi saya memiliki kekurangan yaitu malu dan pelupa, tetapi saya mengatasinya dengan cara mencatat hal-hal penting di papan tulis. Jadi setiap saya bangun tidur, saya bisa mengetahui apa aja yang harus saya lakuin pada hari itu, dan mencatat hal-hal penting di note HP. Dan selain itu, untuk mengatasi pemalu saya mengikuti beberapa organisasi untuk meningkatkan kepercayaan diri saya. Dan saya juga selain fokus di akademik, saya juga aktif di beberapa organisasi kampus, yaitu himpunan dan argumen. Terima kasih. Oke, jadi untuk kalau dari kakak sih koreksinya jangan terlalu terburu-buru, jadi pelan-pelan aja gitu. Ya ini mumpung ini mumpungnya ada pelatihan kayak gini, kita bisa tahu kekurangan kita di mana. Nah itu kalau dari kakak sih itu karena terlalu terburu-buru dan kayak poinnya itu bisa saja nggak didapetin oleh wawancara kalau dengarnya seperti itu. Di Eca mungkin ada koreksi? Sama dengan Kak Jeje tadi, itu udah bagus banget sebenarnya. Tinggal lebih pelan aja cara penyampaiannya. Dan kalau untuk saya pribadi sih, untuk urutannya, ini sebenarnya nggak mesti urut, tapi teman-teman bisa memperkenalkan diri mulai dari nama, terus dari asal, terus kalian kuliahnya di mana, fakultasnya apa, baru dilanjutin dengan selama di perkuliahan, selama 2 tahun di perkuliahan, saya mengikuti kegiatan ini dalam organisasi ini. Jadi itu lebih berurutan gitu. Nah kalau untuk informasi terkait mungkin orang tua bekerja di mana, itu boleh saja kayak yang dibilang Kak Akije, tapi mungkin ada pewawancara yang sudah lihat di teksnya itu orang tuanya pekerjaannya apa dan sebagainya. Jadi silakan untuk lebih fokus ke informasi pribadi teman-teman gitu. Kalau dari saya sih seperti itu. Dan tadi kan ketika teman-teman aktif di kuliah nih, misalnya wawancaranya kayak dibilang Kak Akije, mereka diem terus nggak ngasih tahu kalian harus ngapain, kalian bisa langsung kayak yang tadi dibilang Kak Akije, kalian ucapkan salam kayak selamat pagi Bapak, selamat siang Ibu, perkenalkan saya adalah Galuh, saya salah satu calon penerima beasiswa Bank Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mengikuti seleksi tahap wawancara. Dan untuk itu izinkan saya perkenalkan diri. Jika memang wawancaranya tidak mengatakan satu kata pun, tidak memulai. Baru diruntungin kalimat perkenalan dirinya seperti itu. Nah, jika masih diem tuh sampai kalian perkenalan, tadi kan Galuh bilang saya aktif dalam organisasi himpunan kalau nggak salah sama argumen. Nah, di argumen Galuh ngapain aja, dan sebutin ngapain aja itu jangan terlalu yang lebar banget. Sebutin poin intinya, tapi jelasin poin yang bisa menjadi keunggulan Galuh gitu. Misalnya selama di argumen saya telah mengikuti kepanitiaan sebagai ketua panitia edisi misalnya. Ketua edisi argumen debate competition ya? Championship. Championship, maaf. Argumen debate championship. Nah, jadi dari situ teman-teman kan diketahui, oh berarti si Galuh udah pernah memegang tanggung jawab nih gitu. Nanti itu pasti digali sama pewawancaranya. Itu sih kalau dari saya. Jadi don't give too much information, kasih yang secukupnya, dan itu lebih berfokus kepada bagaimana kalian explain diri kalian, dan kayak bahasanya itu kayak mungkin kasar ya, menjual, tapi lebih kepada kayak bahasa halusnya apa ya Kak Kiji, intinya
mengasih Jadi tahu ke interviewer kalau kalian tuh baik dan bisa iya, menjadi bagian dari Genbi lah. iya kayak bukan ya memang sih kayak menjual diri tapi bukan menjual diri sih. Jadi kayak so what you got, so what the best of yours. Jadi kayak kita itu punya apa yang bisa oh ini anak ini cocok nih, oh anak ini bisa nih, oh anak ini nanti ke depan bakalan aktif nih. Kayak kita tuh menunjukkan bahwa Bapak nggak akan nyesel loh terima saya. Nah, itu juga sebenarnya bisa kakak juga pengalamannya di wawancara kerja juga seperti itu. Jadi kayak kita itu kalau bisa sampaikan poin-poin yang benar-benar dengan jujur ya, poin-poin yang benar-benar kita bisa, gitu, kita mampu. Contohnya misalkan di wawancara pertama kan itu belum terlalu itu udah COVID ya 2020. Nah, itu datar, maksudnya datar itu kayak yang tadi apa-apa aja yang udah terjadi yang kakak punya dan lain-lain. Nah, di pas wawancara kedua kakak dapat ilmu baru nih ketika di Genbi tahun pertama 2020 itu kakak banyak ilmu baru kayak sebagai operator Zoom, kemudian jadi arrange agenda meeting online dengan baik. Nah, contohnya di edisi juga kemarin. Nah, itu di wawancara selanjutnya, di wawancara kedua yang pas semester 8, kakak tunjukin itu juga. Oh, saya punya kemampuan ini, saya bisa ini. Saya bisa broadcasting, streaming dan lain-lain. Nah, yang kemampuan teknis juga itu sangat sangat bagus gitu untuk disampaikan. Apalagi dilihat kan sekarang banyak sekali teman-teman dari teknik yang lolos gitu. Nah, di argumen kakak nggak tahu ada apa enggak, tapi sepertinya pastinya ada yang teknik informatika mungkin atau teknik mesin dan lain-lain. Nah, kemampuan teknis itu juga cocok untuk disampaikan sebagai suatu kelebihan. Dan itu juga akan menjual bahasanya. Akan dilihat, oh cocok nih bisa jadi ini nanti gitu. Nah, seperti itu. Coba satu lagi kali ya, Kak. Ada yang mau lagi, Dek? Meliza tadi. Oh iya, Meliza. Tapi open cam-nya, Dek. Nah, iya, cocok. Ayo, Dek. Silakan, Dek, perkenalkan dirinya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Meliza Sapitri. Saya dari Prodi Ilmu Lingkungan, Fakultas MIPA, Universitas Mataram. Saat ini saya tengah menempuh pendidikan di semester 4. Selain aktif di kegiatan non-akademik, saya juga termasuk mahasiswa yang aktif di kegiatan akademis. Salah satunya dulu pada tahun 2021, saya pernah menjadi salah satu Mawapres 3, terutama di prodi saya sendiri, yaitu Prodi Ilmu Lingkungan. Dan saya juga aktif di kegiatan non-akademis, seperti mengikuti beberapa kegiatan yang ada di Universitas Mataram. Misalnya UKM Argumen, UKM Prima, UKM LDK, dan lain sebagainya. Namun, alhamdulillah saat ini saya tengah diamanahkan menjadi salah satu pengurus di SKI Atafakur di Fakultas MIPA, yaitu menjadi Sekretaris Departemen Kaderisasi pada tahun ini. Namun, selain saya aktif di kegiatan kampus, saya juga aktif di luar kegiatan kampus, seperti mengikuti relawan cerdas NTB, dan saya juga menjadi salah satu guru di TTQ Abir Labija di kampung saya. Saat ini saya berdomisili di Kabupaten Lombok Tengah, tepatnya di Desa Mertakem. Sekian, terima kasih. Oke, Meliza. Ya nggak apa-apa, Dek. Udah boleh tenang ya, Kak? Langsung off cam tapi tadi. Ya, sedikit ya dari kakak untuk Demeliza. Jadi Demeliza itu lumayan banyak ya disampaikan aktifnya gitu di organisasi dan ini itu. Itu akan menimbulkan pertanyaan nanti seperti yang Kak Eca sampaikan di awal. Nah, kamu ini kan aktif di organisasi kampus baik maupun luar kampus. Nanti kalau udah masuk Genbi, prioritasmu akan seperti apa gitu. Nah, untuk bukan menghindari, sebenarnya kayak biar pertanyaan itu nggak ada gitu. Cukup pas awal kita perkenalan itu sampaikan aja kita aktifnya di sini ini. Tapi jangan
disampaikan posisi kita itu apa. Jadi cuma aktifnya aja gitu. Karena kalau posisinya ditahu, itu akan menjadi pertimbangan juga. Oh, anak ini kayaknya nggak bisa kalau kita lolosin karena kan dia udah jadi ini di sini gitu. Tapi misalkan setelah kita perkenalan dengan menyebutkan kita aktif organisasi di mana, kemudian pewawancaranya nanya, oh kamu di organisasi ini jadi apa? Nah, itu jangan spesifikkan posisi kita itu sebagai sekretaris, ketua, dan lain. Tapi sebut saja pekerjaannya atau kegiatannya itu apa. Contohnya kayak kakak di wawancara pas semester 8, itu kebetulan kakak di semester 6, ya semester 6 itu jadi CO, koordinator untuk Akpro di Argumen. Nah, tapi kakak nggak sebutin jadi CO. Jadi kerjaannya kamu ngapain di sana? Mengurusi tentang, jadi yang disebutkan itu adalah kegiatannya, yaitu mengurusi tentang alumni dan argumen semester anggota argumen yang semester tinggi untuk melanjutkan studi dan bekerja. Nah, seperti itu. Jadi tapi nggak disebutkan posisinya seperti apa. Itu akan lebih kayak gimana ya, kayak memberikan penjelasan apa yang kita lakukan, bukan posisi kita apa. Jadi kalau kita menyebutkan posisi itu lebih ke kayak, oh anak ini kayak dia terlalu bangga dengan posisinya atau sangat-sangat apa ya, kayak posisinya itu sangat gitu lah. Nah, jadi lebih baiknya itu kayak apa sih tadi? Apa tadi ya? Lupa jadi. Ya di Eca mungkin ada tambahan? Ya, kalau dari yang saya lihat sih Riza udah cukup tenang. Kalau untuk saya pribadi itu informasinya sudah cukup. Nah, mungkin yang di sini pengen tak garis bawahi, baik saya maupun Kak Kijip, mungkin dari tadi sudah memberikan banyak masukan ke teman-teman, saran juga, tips and tricks yang ada persamaan, ada juga perbedaan. Begitupun dengan pewawancara besok, pasti mereka ada yang bertanya A, ada yang bertanya B. Setiap wawancara itu punya standar yang standar garis besarnya dari Bank Indonesia. Tapi bagaimana cara mereka bertanya itu pasti punya tipenya beda-beda. Ataupun apa yang ditanyakan mungkin saja bisa di luar dari standar itu, tergantung dari apa yang kalian explain ke pewawancara. Jadi jika dari teman-teman semua melihat adanya perbedaan, baik dari saya maupun ke AKJ, itu artinya pengalaman yang kita peroleh itu bisa saja berbeda karena pewawancara nantinya juga kan pasti berbeda gitu. Nah, yang menurut teman-teman itu terbaik dan emang itu ngerasa kayaknya ini yang paling tepat yang saya lakukan dan merasa bahwa dengan cara seperti itu kalian bisa lebih percaya diri, silakan lakukan itu. Selama kalian bisa membawa apa yang kita sampaikan itu ke hal yang positif dan bisa membawa kalian lebih confidence dan juga lebih yakin saat menjawab, silakan digunakan seperti itu. Itu kali Kak Kiji buat teman-teman. Oke ya, tadi sedikit distract karena kondisi di rumah. Mohon maaf adik-adik. Ya, seperti tadi Kak Eca bilang, jadi di wawancara itu juga lumayan banyak ya. Karena kan jumlahnya apalagi di Unram itu 165. Itu beda-beda. Setiap wawancara itu memiliki beda-beda cara tersendiri untuk mengetahui oh anak ini cocok apa enggak, itu nanti beda-beda dari pewawancaranya. Dan karena prosesnya itu di BI itu untuk wawancara itu lumayan lama dan langsung. Contohnya misalkan ini jadwal hari ini itu para pewawancara itu bisa aja sampai lembur untuk mewawancarin kita. Nah, itu juga kita juga harus antisipasi. Misalkan kita dapatnya pagi, oh ini berarti kayaknya masih seger nih bapaknya gitu atau wawancaranya. Nah, kalau kita dapat agak siangan atau apalagi masuk ke sore bahkan malam itu ada. Jadi kita harus bisa sebaik mungkin mengetahui kondisi mereka juga. Jadi kita jangan sampai membuat emosi mereka itu kayak mereka males gitu dengan kita. Jadi kita harus benar-benar tahu kondisi yang mana yang baik untuk disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya dengan baik. Misalkan contohnya kalau dia pagi, oh ini masih semangat, jadi kita dengan semangat pula. Siang ini udah mulai ngantuk. Nah, kita berusaha untuk menyampaikan hal-hal yang memang poin-poinnya tanpa harus berbelit-belit. Itu juga untuk yang sore
sore tapi udah nggak terlalu tapi biasanya kalau sore itu agak malesan karena pengen pulang wawancaranya. Nah itu nanti penyampaiannya juga harus diatur dengan baik lagi gitu. Intinya sih untuk keseluruhan sampaikan apa yang perlu, jangan berbelit-belit, dan poin pentingnya itu adalah kita harus bisa yang tadi kakak bilang, be confidence, must be honest, dan yang lain-lain tadi. Saya poinnya kelihatan ya, itu dah. Kalau memang nggak ada lagi yang ingin bertanya atau masih ada lagi? Mungkin saya izin bertanya, Kak. Oh iya. Iya. Biasanya yang wawancara kita itu berapa orang, Kak? Nah, untuk ini dia kalau di rundown itu biasanya dua tulisannya dua, tapi pas wawancaranya itu ada yang sendiri juga sih. Kalau kakak sih dari wawancara pertama dan kedua itu selalu sendiri. Deca pernah dapat dua nggak? Dua orang? Selalu satu, Iya. tapi untuk yang kedua kalinya itu kan sempat ada kedua pembina itu hadir, karena memang lagi di satu ruangan, jadi sempat dua, cuman nggak lama. Nah, saya mungkin udah kejawab ya, Dek Maliza sama Kak Kiki. Jadi biasanya interviewer itu satu, mungkin yang ditulis untuk tahun lalu itu ditulis dua, karena jika interviewer yang A tidak bisa, mungkin digantikan dengan interviewer B gitu. Yang sekarang nggak ada kan ya, nggak dikasih tahu kan interview. Ya nggak tahu, jadi kita kayak ya clueless gitu. Nah ini pertanyaan di chat de Nova, ini pas banget tadi Kak Eca juga melakukan gerakan tangan tersebut. Jadi ketika wawancara itu sebagaimana nyamannya kita. Jadi misalnya kalau gayanya de Nova itu menyampaikan sesuatu dengan gerakan tangan itu boleh, tapi jangan berlebihan. Jadi jangan sampai gerakan tangannya itu membuat wawancara itu kayak nggak nyaman gitu. Ini anak mau ngapain? Mau kasih jurus kayak Naruto gitu gini-gini, nggak jelas gitu. Jadi lebih baik yang seadanya gitu. Maksudnya yang penting aja, nggak yang berlebihan. Ada lagi? Oh ya, buat De Ratih, De Meliza, dan De Galuh, nanti ditulis di kolom komentar ya, nomor HP-nya nanti KSN Pulsa. Yeay, selamat tuh dapat THR. Ya Allah, kasih Kak. Ya, atau mau e-wallet? Pilih. E-wallet boleh, pulsa boleh. Jadi mah nggak usah ikutan ya. Boleh nyoba yang itu nggak? Boleh nyoba teman-teman yang cowok nggak? Karena kan yang cowok. Ayo silakan, ya cewek aja nih, mana boys nih, yuk kita jangan kalah. Atau mungkin kalau ya. Mohon izin Kak. Nah, ya silakan deh, tapi nggak dapat pulsa ya. Iya. Ya. Mohon izin Kak. Open cam boleh deh, open cam. Tuh, mohon maaf Kak, sedang dalam perjalanan. Oh mudik nih? Iya. Ngeri. Jadi di Sumbawa ke Sumbawa. Ya, udah di kapal. Enggak, belum. Oke. Baik Kak, mohon izin perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dari Prodi Teknik Informatika. Mohon izin bertanya mengenai teknik pelaksanaan wawancara kemarin. Itu kan Pak interviewernya memanggil pesertanya, itu ada beberapa peserta yang berhalangan gitu, yang tidak bisa langsung masuk ke Zoom-nya dengan alasan mungkin ada yang sedang dalam perjalanan mudik, atau mungkin ada yang sedang kuliah, atau ada hal-hal yang lainnya yang dianggap penting gitu. Nah itu mungkin apakah akan mempengaruhi penilaian terhadap hasil wawancaranya nanti atau tidak Kak? Mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Di Firdaus gitu kemarin ya? Jadwalnya kemarin terus atau hari ini? Kemarin itu full kampus. Ya Kak. Tungguin wawancara. Tapi belum sempat dipanggil nama saya Kak. Nah ini takutnya mungkin kalau hari ini terus
dipanggil gitu Kak. Itu DPR sudah masuk grupnya yang dari BI kan, grup wawancara dari BI itu biasanya dibuatin. Nah di sana juga ada VIC atau person in charge, itu kalau nggak salah Ulul ya kalau nggak salah, kalau dilihat di grup di pengumumannya. Nah itu nanti chat aja, chat PC, bilang atau di dua-duanya juga bisa, di grup juga bisa, di PC juga bisa, bahwa sedang dalam perjalanan mudik. Nah itu nanti dari BI juga akan mengerti dan akan reschedule biasanya. Kalau nggak bisa hari ini, itu jatuhnya besok. Kakak aja kemarin wawancara keberapa ya? Pertama atau kedua, intinya jadwalnya hari ini. Itu nggak bisa full sampai malam, itu nggak ada lagi panggilan, dapatnya besoknya gitu. Nah itu memang bisa aja terjadi, dan itu nggak akan mempengaruhi nilai karena memang keadaan kan kita nggak bisa tahu. Yang penting kita berinfo atau memberikan penjelasan gimana kenapa hari ini nggak bisa dan kalau bisa diundur gitu. Gimana Dek Firdaus? Sudah jelas? Sama ini mungkin Kak CJ. Jadi kendala yang sekarang mungkin karena lagi bentar mau lebaran, teman-teman banyak yang mudik kayak di Firdaus. Pasti kendalanya adalah di persiapan ketika mau wawancara. Ini ketika dipanggil, saya masih di jalan nih Kak, gimana ya, masih di bis, masih di pesawat, masih di kapal gitu, jadi nggak kondusif. Kayak yang dibilang Kak Kiji, silakan informasi, baik itu di grup maupun KPIC-nya, dan jelaskan dengan detail. Kalau bisa, kalian bisa memperkirakan ataupun bertanya jika di reschedule, kira-kira pihak BI-nya bersedia di hari dan waktu kapan, ataupun kalian menawarkan, kalian bisanya kapan dan siapnya kapan gitu. Dan ketika kalian sudah diberikan ataupun memberikan waktu dan juga kesempatan untuk reschedule, tolong manfaatkan hal itu dengan baik karena tidak mudah untuk para interviewer mengganti waktu sebenarnya karena sudah terdata sebenarnya kan dari awal gitu. Jadi gunakan dengan baik gitu. Terus yang kedua juga kendala biasanya itu adalah konektivitas. Jadi kalau teman-teman itu merasa berada di lingkungan sekitar rumah itu kurang bagus jaringannya, usahakan kalian bisa pindah ke tempat yang lebih baik sinyalnya gitu. Karena dengan kalian pindah pun itu artinya kalian sudah niat untuk bergabung di Genbi. Soalnya tahun-tahun sebelumnya ada yang berkali-kali ditelepon tapi tidak bisa diangkat, itu malah buat interview juga frustasi kan, mau harus gimana gitu sama si calon penerima beasiswa ini. Jadi usahakan kalian emang niat dari awal untuk wawancara, jadi pastikan sinyal, jaringan, kuota kalian itu bagus. Gimana Bapak Telkom? Iya. Ya benar sih, itu yang kalau bisa misalkan di lokasinya masih aman jaringan, yang dipersiapkan itu kuota. Nah kalau di daerahnya kurang aman jaringan, cari daerah yang aman jaringannya. Ya maklum, mungkin biasanya di daerah-daerah yang pegunungan gitu, atau yang di bukit-bukit atau masih belum terjangkau jaringan, itu nanti sih ke belakang pembahasannya jadi beda. Kira-kira Deca. Ini mungkin Kak KJ informasi buat teman-teman semua, mungkin ini kelamaan ya atau gimana, tapi ini sedikit informasi. Misalnya kalian semua sudah diwawancara, itu pasti rasanya lega kan, lega banget. Tapi ketika kalian sudah lega, tolong tetap mempersiapkan diri untuk hal selanjutnya. Hal selanjutnya itu bukan pengumuman, tapi biasanya ada beberapa hal dadakan yang mungkin saja bisa terjadi, seperti panggilan interviewer ulang untuk dilaksanakan secara offline. Nah, hal itu terjadi di tahun sebelumnya. Jadi untuk seluruh peserta yang sudah lolos, pengumumannya udah lolos nih tahap wawancara. Terus udah keluar nama-namanya gitu. Nah, biasanya baik dia udah keluar maupun belum, biasanya ada beberapa nama yang dipanggil lagi untuk ikut interview offline oleh Bapak Kepala BI KPWNTB Pak Heru ataupun dengan manajer lainnya gitu. Jadi kalian
dimohon untuk persiapkan diri aja gitu. Kalaupun nanti sudah selesai wawancara, nggak tahu kan kalian bakalan dipanggil. Karena kejadian tahun lalu itu kurang lebih ada 5 orang dipanggil. Nah, 5 orang ini sudah ada nama nih, misalnya A, B, C, D. Ternyata setelah dikonfirmasi, si D ini nggak bisa hadir. Jadi kemungkinan nama kalian pun bisa masuk untuk menjadi pengganti. Jadi siapapun yang lolos nanti bisa aja untuk ikut interview ulang secara offline dengan Pak Kepala BI. Gitu. Jadi persiapkan diri baik secara online maupun offline nantinya. Itu mungkin untuk teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi atau udah ngerasa cukup, udah kebanyakan nih Kak Kiki dan Kak Ica yang ngomong dari tadi. Saya mungkin Kak, boleh izin nanya lagi? Ya, silakan. Iya, terima kasih Kak. Kan dari tadi kita tips and triknya itu lebih ke mengenai tentang BI, Genbi, dan lain-lain Kak. Nah, untuk resume sendiri yang udah kita buat gitu, atau isi sendiri yang pernah kita buat itu, ditanya juga nggak kira-kira? Oke. Kak Kiki mau jawab dulu? Silakan Dek. Dulu. Jadi kalau dari pengalaman itu biasanya kalian tahu kan from A1 ya yang di print out terus diisi untuk biodata dan juga bagi saya dengan pengalaman wawancara yang sebelumnya, from A1 dan juga resume itu menjadi bahan acuan dari interviewer untuk bertanya ke kalian. Jadi di from A1 itu ada tentang bakat dan minat. Nah, kemungkinan besar itu menjadi pertanyaan buat kalian. Terus di resume atau motivation letter, kalian di situ menjelaskan, mungkin dari kalian ada yang menjelaskan tentang pengalaman organisasi kalian atau pengalaman kalian selama mengikuti lomba. Kalau untuk saya pribadi, saya memasukkan kedua hal tersebut dan itu ada hal yang menjadi pertanyaan ketika saya wawancara. Jadi kalian baca ulang lagi form A1-nya, kalian ingat-ingat lagi resumenya, motivation letter-nya, dan kalian bisa kasih highlight kira-kira mana menjadi bahan pertanyaan kayak gitu. Biasanya bakat, minat, terus organisasi itu pengalaman organisasi menjadi pertanyaan yang paling sering ditanyakan biasanya. Terkait data diri itu. Ya, Itu sih kalau dari saya. Masih mute Kak Kiki. Halo. Ya, kalau masih ada lagi nggak yang ingin bertanya? Halo, kemana Adik? Adik. Kalau nggak ada, gimana? Cukup mungkin dari Ima? Boleh Kak. Dari teman-teman, apakah tidak ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kalau memang tidak ada, mungkin bisa dicukupin Kak. Mungkin ya closing statement dari kakak yang balik lagi dengan yang utama itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi wawancara ini. Jadi jangan sampai kesempatan yang sudah diberikan itu disia-siakan. Dari ribuan yang ikut daftar untuk bisa jadi ikut komunitas Genbi dan yang lolos yang wawancara hanya 165, itu persiapkan dengan baik, manfaatkan dengan baik, jangan diremehkan, karena ketika ada kesempatan kita nggak tahu akan dapat kesempatan lagi atau enggak. Jadi berpikir bahwa ini kesempatan adik-adik yang terakhir gitu untuk bisa dapat. Kemudian selanjutnya yang tetap jaga kesehatan, jangan terlalu memaksa diri ya untuk persiapannya berlebihan sehingga sakit, itu jangan sampai. Jadi tetap jaga kesehatan dan apa yang perlu itu dipersiapkan, baik dari tentang BI, tentang
form yang udah ada diisi nanti untuk disampaikan dan yang lainnya. Mungkin itu dari kakak. Dari Deca mungkin ada. Ya, closing statement. Mungkin pertama, apa ya? Pengen banyak tapi kayak waktunya juga udah mau habis. Tapi intinya adalah congratulations again untuk kalian semua yang udah lolos. Apapun hasilnya nanti, kalian harus berikan yang terbaik di sesi wawancara nanti. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ingat sopan santun, attitude kalian harus diutamakan karena sikap ketika kalian menjawab dan juga penampilan kalian itu menjadi penilaian pertama para interviewer gitu. So good luck untuk kalian, jangan terlalu dipusingkan tapi persiapkan dengan matang. Gitu. Good luck semuanya, semoga bisa menjadi bagian dari BEM BNPB, Komisariat Universitas Mataram. Semangat semuanya. Baik. Oke. Jadi itu dia closing statement dari kedua kakak pemateri kita pada kali ini. Itu saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Akije dan Kak Echa yang sudah meluangkan waktunya, dan juga untuk teman-teman semua yang sudah semangat nih dari pagi untuk mempersiapkan seleksi wawancaranya nanti. Dan sebelum saya tutup, mungkin izinkan untuk menyampaikan rangkuman dari apa yang sudah disampaikan oleh kedua kakak pemateri kita tadi. Yang pertama yaitu mengenai hal apa saja yang perlu kita persiapkan, yaitu yang disampaikan oleh Kak Akiji ada 5 poin. Yang pertama, kita mempersiapkan itu untuk menjawab jujur. Yang kedua itu menjadi diri sendiri pada saat wawancara. Yang ketiga yakin, dan jangan melebih-lebihkan gitu. Kemudian untuk tips and triknya itu kita memperkenalkan diri kita secara rinci atau singkat, padat dan jelas. Itu bisa mendeskripsikan diri kita. Kemudian menguasai pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan untuk ditanyakan, seperti di tes mengenai wawasan kita tentang Bank Indonesia itu sendiri maupun Genbi itu. Kemudian untuk penyampaian dari Kak Echa, yaitu yang kita perlu persiapkan itu pertama mental kita, kedua rasa percaya diri kita, dan deskripsikan diri kita sebagai seseorang yang bisa bertanggung jawab, seperti itu. Dan sebaiknya kita latihan dulu sebelum wawancara supaya kita tahu kurang kita itu di mana. Terus kita bisa cari-cari info tentang Bank Indonesia maupun Genbi itu sendiri, seperti bisa di web yang sudah disampaikan oleh kakak kita. Dan juga yang terakhir mungkin siapkan bisa untuk teman-teman baca ulang lagi resumenya, dan seperti yang disampaikan oleh Kak Echa, yaitu highlight kemungkinan isi dari resume kita itu yang berpeluang untuk ditanyakan nanti pada saat wawancara. Karena seperti yang disampaikan tadi, dari kedua pengalaman kakak kita yang udah disampaikan aja, ini sudah ada perbedaan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jadi untuk teman-teman semua, selain dari apa yang disampaikan sama kakak-kakaknya tadi, disampaikan oleh kedua kakak kita tadi itu, kita bisa memperkirakan lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya yang memungkinkan untuk ditanyakan ke diri kita. Mungkin itu. Dan terakhir dari saya, untuk teman-teman semangat, jangan terus percaya diri, jangan insecure, karena teman-teman itu sudah merupakan orang yang keren gitu, yang merupakan 165 orang dari sekian ratus mahasiswa dari Universitas Mataram itu sendiri yang sudah daftar tapi belum berkesempatan untuk lolos seleksi administrasi kemarin. Jadi tetap semangat untuk semuanya. Sekian dari saya. Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.